etika itu harus lebih kedepankan. Persoalan politik, persoalan hukum itu tidak akan. Secara singkat aja mungkin. Iya. Sekali lagi bahwa artikel Ibu Mega itu untuk lebih bangsa ini harus mengingatkan, harus bagaimana untuk tetap bisa eksis, etika itu harus lebih kedepankan. Persoalan politik, persoalan hukum itu tidak akan bisa selesai. Hukum itu tidak akan tegak hanya dengan aturan hukumnya saja. Hukum bisa tegak kalau ada aparat hukumnya. Nah, aparat hukum ini bisa menegakkan hukum. Fondasi utama yang harus dijunjung tinggi adalah soal etika. Nah, Ibu Mega menyampaikan bahwa persoalan etika itu harus diangkat kembali untuk menjadi tidak sekedar narasi abstrak, tapi juga suatu bentuk-bentuk yang mulai diluruskan dalam suatu tindakan yang konkret, baik itu untuk politisi, juga untuk aparat penegak hukum. Terkait dengan relevansi saat ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemilu, kita mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi sampai hari ini dalam proses persidangan, bagaimana para saksi juga dari yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dari 01 dan 03 dan juga dihadiri oleh 02, prosesnya berjalan. Kita cukup puas ya, dalam proses itu. Kita tunggu sampai dengan nanti setelah Lebaran apakah masih ada saksi lagi dipanggil, kemudian akan ada yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ibu menyampaikan ya, bagaimana hal yang pernah terjadi pelanggaran etika di keputusan 90 ya, yang produknya dipakai sebagai sengketa pemilu hari ini itu tetap bagaimana ini tetap dijunjung tinggi ya. Dengan sampai para hakim Mahkamah Konstitusi itu mengabaikan persoalan etika di dalam kita berbangsa bernegara. Pengalaman kemarin teman-teman media juga tahu sendiri, saya juga orang yang di lapangan, kita bikin aturan baik itu peserta maupun penyelenggara abai terhadap persoalan ini. Perlukah sekarang misalnya saja ada larangan money politik di dalam pilpres dan pileg? Perlu nggak itu? Kenapa menjadi tidak perlu? Karena tidak ada etika, baik pesertanya, baik aparat penegak hukumnya, baik penyelenggaranya tidak melaksanakan itu karena etikanya sudah dikubur dari persoalan politik dan persoalan hukum. Akhirnya dari pemilu ke pemilu konsolidasi demokrasi ini tidak bisa berjalan karena etika itu yang dikaburkan. Nah, Bu Mega menulis artikel itu menjadi sesuatu enlightenment, menyadarkan, mengingatkan kita. Yuk, kalau bangsa ini masih mau eksis seperti bangsa-bangsa di dunia ini yang tetap masih eksis, ya, bagaimana soal etik dan tidak etik ini menjadi suatu cara kita menjalankan roda politik, ekonomi, termasuk hukum. Saya kira itu. Mas, apa bisa dikatakan Bu Mega itu merasakan ada kegelisahan tentang krisis etika di Indonesia ini? Oh ya pasti, ya. Di situ Bu Mega menuliskan bagaimana hal-hal yang menyangkut perlu tidaknya etika ini sangat penting bagi fondasi di atas, ya, di atas
mungkin juga ideologi, di atas konstitusi, di atas hukum ya. Nah, ini penting untuk menjadi catatan kita. Kalau sampai persoalan baik buruk, ya, tepat tidaknya sesuatu hal itu dilaksanakan sudah diabaikan. Termasuk juga menyebut bahwa mungkin ada nepotisme yang disamakan oleh Ibu dengan pas zaman Presiden Soeharto. Ada juga seperti itu kan di dalam artikel tersebut bahwa nepotisme terjadi berbeda dengan saat Presiden Soeharto menjabat. Apakah ini menyindir bahwa saat ini juga kekuasaan diperoleh dengan nepotisme itu? Ya, soal bagaimana aspek penegakan hukum yang kita sepakati, hukum memang tidak bisa lepas dari komitmen kita reformasi. Reformasi itu ada 3 tuntutan, yaitu yang pertama aspek nepotisme, kemudian nepotisme berakibat pada persoalan korupsi, dan bagaimana persoalan korupsi itu menghancurkan struktur bangunan ekonomi nasional kita. Nah, soal nepotisme dalam kaitan konteks saat ini yang menjadi parah adalah bagaimana menyiapkan regenerasi yang tidak diatur oleh traffic hukum. Ini yang saya kira hal-hal yang terlalu dipaksakan, sehingga aturan main yang kita sepakati, di mana semua warga negara ini mempunyai peluang yang sama dengan cara menjalankan aturan yang ada, ini kemudian bisa dimainkan begitu saja, bisa dirubah-rubah begitu saja sesuai kehendak pesertanya atau calon-calonnya, termasuk dalam hal yang menyangkut capres-cawapres kemarin. Nah, kita nggak pengen itu menjadi satu tradisi di pemilu 2029 atau di pemilu selanjutnya. Kita kenapa hukum itu kita rubah, kita perbaiki undang-undang pemilu setiap 5 tahun? Saya kira itu adalah cara kita melakukan corrective action beberapa kelemahan-kelemahan yang ada. Kalau memang ada keinginan untuk mengurangi umur yang lebih muda, tempatnya ada di setiap 5 tahun kita adakan satu koreksi dalam undang-undang. Nah, mengenai netralitas aparat yang dalam ini kita harapkan ke depan terutama adalah pemegang kekuasaan tertinggi presiden, itu menjadi sesuatu hal yang menjadi catatan di dalam persidangan MK kemarin. Kita ingin bagaimana presiden ini bisa menjadi independen dalam artian kepala negara di seluruh setiap peserta kontestasi. Nah, refleksi hari ini harus kita selesaikan bagaimana independensi aparatur negara yang kepalanya adalah presiden harus kita atur, ya, harus kita formulasikan. Maka ide membuat undang-undang kepresidenan itu menjadi hal yang penting, karena setiap lembaga tinggi negara kan ada undang-undangnya. DPR ada, Mahkamah Konstitusi ada, Mahkamah Yudisial ada, Mahkamah Agung ada, ya. Hampir semua lembaga tinggi negara itu ada aturannya setelah turunan konstitusi. Nah, dengan melihat kejadian sekarang ini, saya kira solusi terbaik DPR dalam 5 tahun ke depan harus merumuskan bagaimana undang-undang kepresidenan, termasuk peran presiden di dalam masa transisi di setiap kontestasi. Ini perlu kita atur, ya. Nah, ini yang saya kira penting di dalam konteks kita membangun sistem demokrasi dengan presidensial yang semakin kuat, tetapi bagaimana netralitas aparatur negara, netralitas kekuasaan itu perlu dibatasi betul dengan undang-undang kepresidenan. Saya kira